Halo, apa kabar kita semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Salatu Albertus Tumorang. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dan saya seorang yang berkeluarga. Di sini saya akan membahas tema tentang masalah sosial yang ada dalam masyarakat yang sangat penting untuk kita berikan edukasi, yaitu topik mengenai tingginya angka perceraian di masa kini. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk memberikan edukasi pentingnya menjaga hubungan dan relasi dalam sebuah keluarga, memberikan nilai pesan moral kepada masyarakat masa kini, bahwa keterikatan insan yang satu dengan yang lain adalah satu anugerah dalam bersatunya dua insan, dua keluarga, dua adat atau lebih menjadi satu, yaitu dalam rumah tangga. Topik ini akan membahas sedikit mengenai pentingnya peran masyarakat, pentingnya peran sosial, dan pentingnya edukasi bagi dewasa masa kini. Bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga hubungan yang sehat? Angka perceraian yang saat ini sangat tidak bisa kita abaikan. Fenomena yang tinggi ini mengundang kita untuk refleksi bersama bagaimana kita bisa memperkuat komunikasi, empati kita sendiri dalam sebuah hubungan. Perjalanan rumah tangga memang tidak selalu mulus dan data menunjukkan bahwa tantangan dalam pernikahan semakin begitu kompleks. Dalam sesi ini, saya akan memberikan beberapa isu penyebab dampaknya perceraian, serta saran dan mungkin untuk refleksi kita bersama. Yang pertama itu, isu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah ekonomi. Tekanan ekonomi yang mencakup kesulitan finansial memang langsung memiliki dampak kepada mental yang membuat pasangan ataupun keluarga kita menjadi stres. Terutama pernikahan yang dewasa ini yang sering kita lihat seperti perjodohan, di mana dalam fase ini mereka akan kesulitan dalam mempertahankan ekonomi yang mungkin akan ketergantungan kepada keluarga masing-masing. Tekanan finansial ini meningkatkan tingkat stres. Mungkin ini menjadi penyebab kita saling marah, emosional, sehingga memiliki ketidakpuasan terhadap pasangan. Tingginya kebutuhan hidup seperti biaya anak, biaya sekolah, perawatan, dan mungkin untuk membantu orang tua. Di sisi lain, ekonomi bukan jadi faktor utama juga dalam tingginya angka perceraian. Ada juga perubahan nilai sosial. Yang pertama itu tentang menekannya kebutuhan pribadi, kesadaran diri, preferensi kebiasaan kita. Ini dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian. Banyaknya prinsip yang tidak sejalan. Perubahan perceraian ini membuat pilihan itu lebih banyak diterima di media sosial. Pasangan yang banyak menghadapi kehidupan mempertimbangkan untuk perceraian daripada memiliki stigma yang kuat tentang kebutuhan dalam rumah tangga. Kemudian media sosial menjadi sebuah akses informasi, memperluas hubungan, dan mungkin ini menjadi pemicu perbandingan sosial serta mengubah ekspektasi terhadap sebuah hubungan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah masalah komunikasi. Ini menjadi masalah yang paling penting karena ini menyangkut sebuah harapan, batasan, serta tidak saling menghakimi dalam
sebuah keluarga. Komunikasi yang buruk dan rendahnya kualitas komunikasi menjadi prediktor utama dalam ketidakpuasan, konflik yang berulang, dan risiko perceraian. Refleksi untuk kita diri sendiri. Seberapa sering kita untuk merasakan beban keuangan mempengaruhi hubungan rumah tangga secara langsung? Bagaimana pasangan dan diri kita sendiri untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan komitmen dalam pasangan? Kemudian, seberapa sering pasangan kita memiliki diskusi terbuka tentang kebutuhan, harapan, dan batasan dalam sebuah hubungan? Yang terakhir, topik komunikasi yang mana yang paling sering menimbulkan konflik? Dan bagaimana cara kita untuk menanganinya? Hal-hal ini menjadi refleksi bagi kita sendiri. Sebagai saran dari saya pribadi, yang pertama, tekanan ekonomi. Ini perlunya adanya pelatihan, mungkin perencanaan keuangan jangka panjang. Ini biasanya kita lakukan dalam sebuah hubungan ketika kita masih dalam proses tahap pengenalan atau pacaran, dalam kata-kata dewasa saat ini, yang membuat pemahaman dalam menghadapi tekanan ekonomi ke depannya setelah berumah tangga. Yang selanjutnya, masalah literasi ekonomi keseharian. Konten-konten yang edukasi ini perlu menjadi alat sebagai edukasi bagi keluarga. Kemudian perubahan nilai sosial ini dapat melatih dengan menyepakat beberapa hal bersama pasangan kita sendiri tentang keikatan dan konteks dalam modern. Mungkin menjelaskan bagaimana norma sosial berubah dan bagaimana keluarga bisa menjaga identitas secara relevan dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, masalah komunikasi. Dialog yang terstruktur yang sering membahas masalah topik sensitif sesuai dengan rencana, misalnya pertemuan komunikasi mingguan, pembentukan komitmen dan harapan dan dalam kesepakatan bersama tentang peran, tanggung jawab, dan dukungan yang sangat penting bagi masyarakat kita. Kesimpulannya, bagaimana kita mempertahankan tekanan ekonomi kita, perubahan sosial, dan komunikasi yang efektif dapat membentuk kualitas hubungan kita. Dari sini kita belajar membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia. Dari hal kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memperbaiki komunikasi, mengelola keuangan, ataupun memahami nilai pasangan kita sendiri. Langkah kecil itu bisa membawa perubahan besar bagi masa depan kita. Terima kasih dan sehat selalu.